Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas yaitu masih pada babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab tauhid. Bab yang menjelaskan tentang penjagaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap benteng tauhid, wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki, dan usaha beliau dalam rangka menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil yang pertama, yaitu surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Di antaranya beliau adalah seorang rasul dan berasal dari jenis manusia. Azizun alaihi ma anittum, beliau merasa berat atas penderitaan yang dialami oleh para sahabatnya. Harisun alaikum, semangat dalam menyampaikan kebaikan, semangat dalam berdakwah. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, di mana di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat peduli terhadap kesyirikan, yakni beliau memberikan peringatan kepada para sahabatnya dan juga menegur ketika ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka berikutnya kita bahas dalil yang kedua dan yang ketiga tentang penjagaan Rasulullah terhadap benteng tauhid. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala yaitu sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan ia mengatakan semua riwayatnya adalah siqah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Jala'ul Afham, wa hadza isnadun sahih. Kita baca, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat perayaan. Wa sallu alayya, dan berselawatlah kepada aku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum,
Karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Iya, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang 3 pesan Rasulullah yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya. Yang mana 2 dari pesan tersebut berisi tentang perhatian beliau terhadap tauhid dan juga usaha beliau menutup segala bentuk sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Kita akan bahas pesan-pesan tersebut. Pesan yang pertama, beliau menyampaikan, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ini pesan yang pertama. Larangan menjadikan rumah seperti kuburan. Apa maknanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Qaul Mufid, beliau menjelaskan tentang makna pesan beliau, la taj'alu buyutakum kubura, ada 2 makna. Yang pertama, la tadfanu fiha, janganlah kalian menguburkan mayat di dalam rumah. Ini makna yang pertama. Artinya Nabi SAW melarang menjadikan rumah atau pekarangan atau halaman rumah sebagai tempat untuk menguburkan mayit. Maka ini terlarang. Yang benar adalah menguburkan mayit di pemakaman. Itulah yang biasa dilakukan oleh para sahabat, yang mana mereka memiliki pemakaman umum di Madinah sejak zaman Nabi SAW sampai detik ini. Apabila ada di antara penduduk Madinah atau para pendatang yang meninggal di sana, mereka menguburkan di mana? Di Baqi Al-Gharqad. Dan tidak didapati satupun rumah penduduk yang ada kuburannya. Ya, ini makna yang pertama. Lalu bagaimana dengan praktek yang ada pada diri Nabi SAW, yang mana beliau melarang tapi beliau sendiri dikuburkan di mana? Di rumah. Walakin urida ala dzalika dafnun nabi fi baitih. Yang sampai kepada kita justru Rasulullah dikuburkan di rumah. Maka ini telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang alasan kenapa beliau dikuburkan di rumah. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, wa ujiba anhu bi annahu min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikuburkan di rumah karena ini menjadi kekhususan beliau. Menjadi kekhususan para nabi dan rasul, apabila mereka meninggal maka dikuburkan di tempat dia meninggal. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, ketika para sahabat bingung menguburkan Nabi di mana, Abu Bakar mengatakan, ya, aku mendengar Nabi Rasulullah bersabda, ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubit. Tidak ada seorang nabi yang meninggal melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Walaupun memang hadis ini ya didhaifkan oleh sebagian ulama. Kemudian alasan yang kedua, alasan yang pernah kita sampaikan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu khasyiya ayyuttakhadha masjida. Kalau Nabi dikuburkan di tempat umum, di Baqi misalnya, khawatir kuburannya itu dijadikan sebagai masjid.
yakni kuburannya itu dijadikan sebagai tempat ibadah atau banyak yang beribadah di sisinya. Karenanya beliau juga pernah menyampaikan dalam hadis yang sudah kita bahas, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai sesembahan. Makanya beliau dikuburkan di ruangan agar orang-orang tidak mendatangi kuburan tersebut dalam rangka beribadah. Iya. Karena yang namanya menguburkan di dalam rumah, maka ini banyak sekali madarat-madarat. Syekh Utsaimin mengatakan minimalnya ada 3 madarat apabila mayat dikuburkan di dalam rumah. Yang pertama itu menjadi wasilah syirik. Inilah kenapa Nabi melarang menguburkan mayat di rumah, akan menjadi wasilah syirik. Kalau yang meninggal adalah mungkin kakeknya atau seorang kiai atau seorang tokoh, diketahui dia dikuburkan di rumah tersebut, maka bakal banyak orang yang datang untuk mengunjungi kuburan itu. Alasan awal mungkin berziarah, tapi lama kelamaan mereka akan menjadikan mayit tersebut sebagai wasilah dalam berdoa, mengingat jasa-jasanya yang begitu banyak. Ya, hal ini mengingatkan pada pembahasan sebelumnya bahwa di antara wasilah terbesar terjadinya kesyirikan yaitu beribadah di kuburan. Kemudian juga yang kedua, di antara madarat menguburkan dalam rumah akan menimbulkan kesulitan bagi ahli waris. Li'annahu yudayyiqu 'alal warasah. Ia akan membuat sulit ahli waris. Bayangin kalau di tengah-tengah rumah itu ada kuburan, jemaah. Ya. Sementara kita sudah sebutkan larangan-larangan di kuburan seperti melangkahi kuburan, nginjak kuburan, duduk di kuburan enggak boleh. Sehingga ini menyulitkan. Ya. Karena itu dilarang oleh Nabi. Dan sebab yang ketiga juga akan menimbulkan kesan angker. Iya, artinya serem gitu rumah yang ada kuburannya. Walaupun kita yakin tidak ada tempat yang angker gitu kan. Sehingga kalau terkesan seperti ini, kalau misalnya ahli waris ingin menjual rumahnya, kira-kira laku enggak rumah yang dalam ada kuburannya? Ya agak laku. Ya, walaupun misalnya dipindahin, ya banyak keyakinan-keyakinan yang batil dalam masalah ini. Jangankan rumah yang ada kuburannya, rumah di pertigaan aja, kadang orang meyakini dengan keyakinan yang batil, rumah tusuk sate, ya, yang katanya enggak nyaman tinggal di situ dan yang lainnya. Baik, jadi itu makna yang pertama, makna la taj'alu buyutakum kubura. Kemudian makna yang kedua, al-murad la taj'alu buyutakum kubur ay la taj'aluha mislal kubur. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini makna yang kedua. Yang mana kuburan adalah tempat yang kita tidak boleh beribadah di situ. Ya. Nabi SAW tidak hanya melarang kita menyembah, maka maksud dari jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan itu, ya, jangan jadikan rumah kalian seperti anak-anak kita. Kemudian kita sampaikan nasihat-nasihat, kita sampaikan materi-materi kajian sangat istimewa, sampai kita gunakan ba'da subuh anak-anak kita bangunin. Kemudian sholat subuh berjamaah, selesai sholat sudah kumpul bersama keluarga, bangun nuansa islami di dalam rumah. Ba'da maghrib juga demikian. Jangan ini malah ba'da maghrib sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan nonton televisi. Ba'da subuh
ya, sibuk nonton berita yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita ngikutin berita terus-menerus jamaah, ini tidak ada manfaatnya. Kadang kita terbawa arus, kita ngikutin sidang A, sidang B, sidang C, ya kan? Ya, itu semuanya tidak ada manfaatnya. Jadi jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? La taj'alu buyutakum kuburan syaitana yanfiru minal bait. Rumah kalian seperti kuburan. Jadikanlah salat kalian di rumah kalian. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Iya. Makanya dari hadis ini para ulama menjelaskan, ya dulu ala annal afdal, ya, menunjukkan bahwasanya yang utama salat sunnah dikerjakan di rumah. Nabi bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salatnya seorang hamba itu paling utama di rumahnya, kecuali salat fardu. Pokoknya semua salat sunnah, kecuali salat-salat yang memang dianjurkan untuk dikerjakan di masjid. Salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, utamanya itu di rumah. Salat duha, salat tahajud, salat itu boleh perhatikan, secuman ujung jatuh juga begitu. Nah, maka kita sebagai orang tua tentunya harus memperhatikan masalah ini. Bukan hanya kita suruh, nah wudu, tidak. Tapi pas dia lagi wudu kita intip, kita liatin. Salat juga demikian. Ya, kadang dia masuk kamar salat cepetnya luar biasa. Mending dia salat, kadang dia duduk aja. Ya kan? Keluar kamar udah salat, nah udah. Padahal belum. Iya. Karena itu inilah tanggung jawab orang tua jamaah sekalian. Inilah keberhasilan orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak bukan ketika anaknya itu masuk ke UI, IPB, ITB, ya, bukan itu keberhasilan orang tua dalam mendidik anak. Tapi keberhasilan orang tua dalam mendidik anak yaitu anak itu mau sholat tanpa disuruh, tumbuh kesadaran, ya, takut ketika melakukan suatu kemungkaran. Ini akan menjadi aset luar biasa bagi orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, walaupun kita meninggal, mereka mengerjakan sholat dengan apa yang kita ajarkan, maka itu menjadi amal jariyah. Makanya usahakan anak kita itu bisa sholat, bisa ngaji, bukan karena guru TPA-nya, tapi karena kita sebagai orang tua. Maka sempatkan waktu kita untuk mengajarkan anak-anak. Jangan anak kita seperti anak yatim. Kita di luar sibuk kerja, di rumah sibuk HP. Ya. Nah, jadi ini makna yang pertama, yang kedua ya. Jadi menunjukkan bahwasanya sholat yang paling utama dikerjakan di mana? Di rumah, kecuali sholat-sholat yang memang dianjurkan di masjid, seperti sholat apa? Tahiyatul masjid. Enggak boleh sholat tahiyatul masjid dikerjakan di rumah. Walaupun di dalam rumah itu ada musola. Ya, itu bukan masjid. Demikian pula sholat gerhana, sholat tarawih, ya. 6. Ini pesan yang pertama. La taj'alu buyutakum kubura. Jadi apa makna yang pertama jamaah? Jangan menguburkan mayat di dalam rumah. Yang kedua, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, yakni tidak digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Wakilal maknanya ini sahih. Dan kedua makna ini adalah makna yang sahih. Ya.
sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Kemudian pesan yang kedua, yang ini juga menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Rasulullah mengatakan wala taj'alu qabri 'ida. Ya. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa maksudnya? Aid dalam bahasa Arab maknanya adalah ismun lima yu'tadu fi'luhu awit taraddudu ilaih. Sesuatu yang terbiasa dilakukan, sesuatu yang sering diulang-ulang. Itulah makna id secara bahasa. Iya. Karena itu id terbagi menjadi dua. Terkadang terkait dengan waktu, dan yang kedua terkadang terkait dengan tempat. Terkait dengan waktu, itulah perayaan di dalam Islam. Dalam setahun ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, dikatakan hari raya Id karena hari ini yaitu Idul Fitri dan Idul Adha terus terulang-ulang dalam setahun. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Tempat. Jadi tempat juga bisa dikatakan al-Id, yaitu seperti kaum muslimin mendatangi tempat-tempat yang dianjurkan untuk didatangi. Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Al-Aqsa. Kita datang ke sana itu namanya apa? Al-Id. Namun kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan sesuatu itu sebagai Id dalam Islam. Karena al-Id dalam Islam pada hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan sesuatu itu sebagai Id perlu ada dalil. Kenapa kita selalu mendatangi kota Mekah, Madinah, Masjid Nabawi? Karena memang ada dalilnya. Ya. Yang menyuruh kita untuk datang ke sana. Kenapa kita merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan memang perayaan dalam Islam cuma ada dua? Karena memang ada dalilnya, di mana Islam menetapkan hari raya dalam setahun hanya ada dua. Maka setiap sesuatu yang dijadikan sebagai perayaan, yakni sebagai ungkapan ibadah tanpa dalil, maka itu termasuk bentuk kebid'ahan. Ya, seperti perayaan ini dan itu, perayaan-perayaan dalam Islam yang tidak ada dalilnya, maka ini tidak diperbolehkan. Menetapkan satu hari sebagai hari raya itu butuh dalil. Menetapkan suatu tempat boleh untuk kita kunjungi dan bernilai ibadah harus ada dalilnya. Dan Nabi menetapkan hanya ada 3 tempat yang kita boleh mengunjunginya dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan. La tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan safar ibadah bersungguh-sungguh kecuali di 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lalu apa kaitannya dengan hadis ini? Wala taj'alu qabri 'ida. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Kaitannya adalah bahwa di antara Id yang tidak diperintahkan dalam syariat, di antara Id yang tidak dibenarkan dalam syariat, yaitu selalu berulang-ulang mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Makanya beliau mengatakan, la taj'alu qabri ida, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya apa? Jangan kalian bolak-balik ke kuburanku. Ya. Bolak-balik hanya untuk mengucapkan sholawat. Bolak-balik hanya untuk mengucapkan salam. Atau berkumpul. Ya. Dari daerah tertentu, nyewa bis, nyewa pesawat, atau nyewa apa saja alat transportasi, tujuannya mau kemana? Mau ziarah ke makam Nabi. Ini tidak boleh. Atau juga menentukan hari-hari tertentu secara khusus untuk ziarah ke makam Nabi. Ini tidak boleh. Kenapa? Nabi yang bilang, wala taj'alu qabri ida, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai perayaan. Nah, terus kita umrohkan ziarah ke makam Nabi. Nah, inilah yang perlu kita luruskan jamaah. Ya. Jadi kita ke Madinah itu dalam rangka menjalankan perintah Nabi untuk mengunjungi masjid apa? Masjid Nabawi. Ya. Kemudian secara kebetulan kita berada di sana, sekalian kita ziarah ke makam Nabi dan juga ke Raudhoh. Kalau sudah sekali ke sana udah, besok-besoknya jangan ke sono lagi. Ini kadang ada orang yang betul-betul merutinkan selama dia tinggal di Madinah seminggu, setiap subuh dia rutinkan untuk ziarah ke makam Nabi. Setiap sore dia datang ke makam Nabi. Ya. Zuhur kadang ke makam Nabi, ya kan? Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Adapun kita sekalian ke Raudhoh, kemudian lewat ke makam Nabi, kita ucapkan salam, sholawat, salam kepada beliau, kepada Abu Bakar, kepada Umar, ini tidak mengapa. Jadi perlu dibedain jamaah sekalian. Ya. Nah, kalau ke Raudhoh berkali-kali silahkan boleh. Tapi ke makam Nabi ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa Nabi melarang hal tersebut? Karena ini akan menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Iya. Bisa jadi dia meyakini berdoa di sisi kuburan Nabi itu diijabah. Nah, ini kan sudah keliru. Padahal tidak ada satupun dalil yang menegaskan berdoa di makam Nabi itu diijabah. Makanya Nabi sendiri mengatakan tadi, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai sesembahan. Lebih parahnya lagi, kadang dia berada di makam Nabi, kan seharusnya berdoa ke arah kiblat, tapi dia berdoa menghadap ke makam Nabi. Lebih parahnya lagi, walaupun dia niatnya baik, dia berdoa, ya Rasulullah, mudahkanlah urusanku. Ya Rasulullah, panjangkanlah umurku. Ya Rasulullah, segerakanlah jodohku. Mau dia berdoa di makam Nabi maupun di tempat lainnya dengan mengatakan ya Rasulullah, maka ini merupakan bentuk apa? Syirik jamaah sekalian, jelas syirik. Atau menjadikan wasilah juga sama. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya Nabi melarang. Ya. Ini bukti beliau menutup segala celah terjadinya kesyirikan. Dan ternyata hal seperti ini ada di Saudi. Dahulu ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, misal ma yaf'alu ba'dul jahalah fi syahri Rajab wa huwa ma yusamma bi ziyarati Rajabiyah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil di bulan Rajab, yang mereka sebut sebagai ziarah Rajabiyah, haitsu yadhhabuna min Makkah ilal Madinah, di mana banyak orang-orang yang berangkat dari Mekah menuju Madinah, wa yazuruna kama za'amu qabran Nabi, mereka berziarah, ya, yang mereka menyangka itu adalah kuburan Nabi. Wa idza aqbalu 'alal madinati tasma' lahum siyaha, sesampainya mereka di Madinah,
terdengar mereka berteriak-teriak. Ya, mungkin di kita istilahnya wisata religi. Ya. Wa kanu sabiqun yadhhabuna min Makkah ilal Madinah alal hamir khassah. Dahulu mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah itu mengendarai keledai. Walamma ja'at sayyarat saru yadhhabuna ala sayyarat. Dan kemudian alat transportasi sudah berubah menjadi mobil, maka mereka pun ya mendatangi Madinah dengan tujuan ziarah ke makam Nabi dengan mobil. Ini semuanya ya terlarang karena menjadi wasilah terjadinya apa? Kesyirikan. Itu makna wala taj'alu qabri ida. Iya. Jadi itu yang penting. Sesampainya kita di Madinah, bagi yang hendak melaksanakan ibadah umrah, lebih baik dia perbanyak sholat sunnah di Masjid Nabawi. Ke Raudhah cukup sekali. Ya, jangan sampai kita menghalangi orang lain karena kita nyerobot ingin beribadah di Raudhah. Lebih baik kita sholat sunnah di tempat-tempat yang lain, di area yang lain dengan jumlah rakaat yang banyak daripada dia harus ngantri 2 jam 3 jam. Sama seperti halnya lebih baik kita perbanyak tawaf daripada kita mengejar untuk mencium apa? Hajar Aswad. Orang kalau nyium Hajar Aswad kan dia harus ngantri itu. Iya. Kadang yang lebih parahnya lagi nggak peduli orang lain. Kain ihram orang ditariklah sampai kedodoran. Ya. Kemudian nyikut sana, nyikut sini. Ada wanita dia nggak peduli. Nah ini dia. Niatnya ibadah, tapi nggak kesampaian. Itulah sering saya sampaikan bahwasanya dalam beribadah bukan hanya niat yang baik, tapi juga harus ittiba. Ini 2 pesan yang berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Pesan yang ketiga apa? Wasallu alayya. Berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Iya. Jadi pesan yang ketiga ini menganjurkan agar kita memperbanyak membaca salawat. Dimanapun kita berada dan kapanpun perbanyak membaca selawat. Dan Nabi menegaskan, di mana saja kita membaca selawat, insya Allah selawat kita bakal sampai kepada Nabi. Ini merupakan perkara gaib yang wajib untuk kita yakini. Namun yang perlu kita ingatkan, perintah memperbanyak membaca selawat ini tidak perlu dihitung dengan jumlah-jumlah tertentu. Misalnya hari Jumat anjuran untuk memperbanyak membaca selawat, ba'da subuh sekian, ba'da zuhur sekian, tidak ada. Ini dikhawatirkan ini termasuk perbuatan bid'ah. Dan juga termasuk kesalahan dalam berselawat, yaitu membuat selawat-selawatan sendiri. Ingat, lafaz zikir dan selawat adalah tauqifiyah. Yakni kita tidak boleh menambah-nambah, apalagi membuat selawat baru. Hanya sekedar syair-syair yang kita tidak yakini itu sebagai selawat mungkin gak masalah. Pujian untuk Nabi, yang penting tidak berlebihan. Tetapi kalau itu diyakini sebagai zikir, sebagai kebiasaan, selalu dibaca di momen-momen tertentu pada setiap acara, maka itulah suatu kebid'ahan. Jangankan membuat selawat baru yang di dalamnya ada unsur kesyirikan misalnya, ya, menambahi 1 kalimat saja ini enggak boleh. Yang benar yaqul Allahumma sholli ala Muhammad, titik, sudah seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak.
Enggak perlu kita tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalimat sayyidina ini adalah tambahan. Apa hukum menambahi dengan kalimat sayyidina ketika menyebut nama Nabi Muhammad? Penambahan kalimat sayyidina jika itu diungkapkan pada keadaan kita bukan selawat, boleh. Seperti misalnya, mari kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad, boleh. Karena Sayyidina artinya apa? Pemimpin. Ana sayyidu walidi Adam. Aku adalah pemimpin anak manusia, anak Adam. Ya, boleh. Atau mungkin biasanya disebut kanjeng Nabi, ya kan? Ungkapan-ungkapan seperti ini diperbolehkan, yang penting tidak berlebihan. Seperti pada pertemuan yang lalu, boleh kita memberikan gelar dengan kalimat apa? Al-Mustafa. Tapi kalau dalam selawat yang kedua ini enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Karena sekali lagi lafaz selawat adalah tauqifiyah. Dan perintah membaca selawat banyak. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka semua berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam. Ya, ternyata yang berselawat itu bukan hanya kita, tapi Allah, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Nah, maka ini menjadi bukti bahwasanya kita itu bukan orang-orang yang anti selawat. Ya, karena sebagian orang menuduh, wah ente anti selawat. Ini enggak benar. Justru kita disuruh untuk memperbanyak membaca selawat dan biasakan amalkan. 2 kalimat kalau bisa selalu terucap dari lisan kita, istighfar dan selawat. Lagi ngobrol istighfar, lagi nyetir istighfar, dan sambil membaca selawat. Ya. 6. Apa keutamaannya? Nabi menyebutkan, man shalla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat ya kepada Nabi 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Allah akan berselawat kepadanya, kepada yang membacanya 10 kali. Itulah setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa maksud dari bersolawat? Apa maknanya Allah berselawat kepada Nabi? Allah berselawat kepada hambanya. Perhatikan ini. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Apa maksudnya Allah berselawat kepada hambanya, termasuk berselawat kepada Nabi? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makna selawat Allah kepada hamba artinya apa? Rahmat. Allah melimpahkan rahmat kepada hambanya. Berarti Allah berselawat kepada Nabi, Allah limpahkan rahmat kepada Nabi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini insya Allah pendapat yang benar, bahwa makna selawat Allah kepada hambanya adalah salatullahi alal mar'i sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah kepada hambanya tersebut di hadapan para malaikat. Ini yang benar, sebagaimana yang dinukil dari Abul Aliyah. Abul Aliyah siapa jamaah? Fudail
bin Iyad. Itu maknanya sana'uhu alaih fil malail a'la. Al malail a'la artinya para malaikat yang ada di langit. Karena malaikat yang ada di langit itu banyak. Malaikat yang memikul aras itu ada 8. Namun di sisinya banyak. Dan Allah menyebut nama hambanya di hadapan para malaikat sebagai bentuk kebanggaan. Ini makna yang benar. Maka makna hadis, barang siapa yang berselawat kepada Nabi maka Allah akan berselawat kepada 10 kali, yaitu Allah akan memuji dia di hadapan para malaikatnya 10 kali. Ini makna yang benar. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menggandingkan antara selawat dan rahmat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan juga apa? Rahmat. Di sini Allah sebutkan selawat dan rahmat. Sedangkan ada waw ataf, di situ adalah makna al-mughayyarah. Makna mughayyarah artinya memiliki perbedaan makna. Ya, antara ataf dan ma'tuf itu memiliki perbedaan makna. Makanya dikatakan rahmat adalah rahmat, kasih sayang Allah. Adapun salawat adalah pujian Allah kepada hambanya. Nah, dan subhanallah, sebagai faedah jamaah sekalian, ternyata untuk mendapatkan selawat dari Allah itu bukan hanya kita berselawat kepada Nabi. Banyak, apa saja jamaah, amalan-amalan yang bisa mendapatkan selawat dari Allah. Di antaranya adalah makan sahur. Ya, baik sahur untuk puasa wajib maupun puasa sunnah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah, malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya, azan dulu. Nanti kita lanjutkan penjelasannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iya. Jadi itu makna selawat berbeda dengan makna rahmat. Ya, karenanya kita boleh mengatakan rahimahullah. Ya, karena rahmat itu bisa mencakup semuanya. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau sallallahu, nah ini ya tidak bisa sembarangan. Baik, jadi banyak hal-hal yang sebagai amalan yang bisa mendatangkan salawat dari Allah, yang makan sahur sebagai motivasi dari Nabi SAW, yang kadang orang itu berat untuk makan sahur, apalagi kalau lauknya membuat dia tidak semangat, nasinya perak, cuma sayur adem ya kan. Makanya sebagai motivasi ya, agar dia mendapatkan selawat dari Allah, ya, maka dia makan sahur. Yang kedua adalah hadir di majelis ilmu jamaah. Hadir kajian seperti ini. Maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita, memuji kita di hadapan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu ya hatta ahlas sama wal ar hatta namlah fi juhriha. Ya. Sesungguhnya Allah, malaikat, sampai semut yang ada di lubangnya, bahkan juga ikan yang ada di lautan, semuanya berselawat ala muallimin nas al khair, kepada orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Ini faidah ya, hadir di majelis ilmu sebagai sebab untuk mendatangkan selawat dan juga bersabar. Ya, ayat tadi yang kita baca adalah tentang orang-orang yang apa? Bersabar. Terutama bersabar dalam melakukan ketaatan. Ya, ketaatan itu butuh kesabaran. Kita hadir kajian di sini butuh kesabaran jemaah. Kita tahu banyak di antara kita yang pulang kerja capek, lelah, tapi dia bersabar untuk tetap hadir di sini. Iya, enggak apa-apa kita capek di dunia yang sifatnya hanya sebentar, daripada kita capek di akhirat. Itu merupakan suatu kesengsaraan yang sangat luar biasa. Maka dalam rangka agar kita tidak capek di akhirat, kita paksakan diri untuk hadir di majelis ilmu walaupun kondisi kita capek. Ya, ini butuh kesabaran. Allah katakan tentang orang-orang yang bersabar, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dan juga rahmat. Nah, kemudian juga pertanyaan, fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kalian sampai kepada aku. Pertanyaannya, bagaimana selawat itu bisa sampai kepada Nabi? Maka kita yang mengikuti manhaj salaf, ketika mendengar nas-nas seperti ini, yang itu merupakan perkara gaib, maka kita tidak boleh membuat pertanyaan dengan kalimat apa? Kaifa. Sekali lagi, setiap pertanyaan yang gaib, maka tidak boleh kita mengatakan kaifa, bagaimana. Kewajiban kita hanya al-imanu bihi wa tasdiq, beriman dan membenarkannya. Maka wal kaifu majhul, ya, tentang bagaimana kita enggak tahu. Semuanya berkaitan dengan kejadian di alam barzah,
malaikat munkar dan nakir, pertanyaan-pertanyaannya diluaskan alam kuburnya, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, jangan kita nanya-nanya malaikat munkar dan nakir nanti nanya pakai bahasa apa? Bahasa Sunda atau bahasa Arab? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kecuali jika memang ada dalilnya. Baru kita boleh menjawab bagaimananya. Ternyata tentang bagaimana selawat itu sampai kepada Nabi, ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham. Ya. Apa kata Nabi? Anna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yabluguni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di muka bumi ini, yang mereka menyampaikan dari umatku salam kepadaku. Ya. Berarti kita pahami malaikat itu berkeliling di muka bumi ini mendengarkan salam atau selawat dari umatnya, kemudian disampaikan kepada Nabi kita. Nah ini kalau bertanya tentang kaifiyahnya. Tapi kalau tidak ada hadis ini, maka ya sudah kewajiban kita hanya al-iman. Ya, ini perkara gaib. Ya, Nabi sudah meninggal, bagaimana kok bisa sampai? Ya, kita aja kalau ngomong di sini orang yang jaraknya 1 kilo nggak dengar, kecuali pakai telepon, ya kan? Ya, ini semuanya adalah perkara gaib yang kita tidak boleh mengingkarinya. Ya, itu penjelasan dari dalil yang kedua, ya, dari bab tentang kepedulian Nabi terhadap tauhid, dan beliau menutup segala wasilah yang menjurus kepada kesyirikan. Adapun dalil yang ketiga itu hampir sama maknanya. Ya, kita baca saja. Ada pertanyaan? Ya, kita baca. Wa an Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Bukan Ali bin Abi Thalib ya, tapi Ali bin Husain. Husain anaknya siapa? Anaknya Ali. Ali bin Husain bin siapa? Bin Ali bin Abi Thalib. Iya. Ali bin Husain yang digelari dengan siapa? Zainal Abidin. Zainal Abidin. Iya. Zainal Abidin, yaitu pemimpin yang ahli ibadah. Min afdali ahlil baiti ilman wa juhdan wa fikhan. Termasuk ahlul bait yang paling utama karena kejuhudannya, karena ilmunya dan kefakihannya. Dan Husain, bapaknya ini ma'ruf, dia adalah putra dari putri Nabi SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, karena ya bapaknya Ali menikah dengan Fatimah. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda kubrin Nabi. Ali bin Husain melihat ada seorang yang datang ke sebuah celah di sisi kuburan Nabi. Ya, fayadkhulu fiha, dia pun masuk ke dalamnya. Ini bukan ke area kuburannya, karena sebagian sudah kita jelaskan, di tembok dengan beberapa tembok, ya kan. Mungkin dia di tembok yang pertama atau yang penting tidak sampai masuk ke makam. Fayad'u, setelah masuk dia pun berdoa, mengangkat kedua tangannya. Fanahahu, maka Ali bin Husain melarangnya. Seraya berkata, ala uhaddisukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku mendengarnya dari bapakku. Siapa bapaknya tadi? Husain. Dan dari kakekku. Siapa? Ali. An Rasulillah, dari Rasulullah. Apa kata Nabi? La tattakhidu qabri ida. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai id, tempat perayaan. Wala buyutakum kubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Wasallu alayya, dan berselawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum yabluguni aina kuntum, karena salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi pesan-pesan ini sama dengan hadis sebelumnya. Namun sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, karena pakai an-anah, yaitu an jadi an Rasul, ya. Tapi dibantu oleh para ulama bahwasanya sanad ini adalah sanad yang bersambung, ya, walaupun pakai an-anah ini tidak mempengaruhi, ya, keabsahan dari hadis tersebut, karena, ya, orang yang mendengar hadis ini tidak dituduh sebagai orang yang mudallis, yang suka menipu, ya. Justru ini adalah a'la sanad, jadi sanad yang paling bagus, ya, karena diriwayatkan dari seorang cucu, dari bapaknya, dan dari apa? Kakeknya, ya. Dan tentunya nggak mungkin seorang ayah berbohong kepada anaknya dalam menyampaikan ilmu. Ya, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, dan maknanya hampir sama dengan hadis yang kedua. Baik, jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan, yang pada kesimpulannya inilah pesan-pesan Nabi yang hendaknya kita laksanakan, kita dengar dan kita taati. Ya, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, kita perbanyak tadi sholat sunnah di rumah, perbanyak membaca Al-Quran, bangun pendidikan Islam di rumah. Kemudian juga, ya, tidak berulang-ulang terus ke makam Nabi. Dan yang ketiga, perbanyak membaca selawat, ya, perbanyak membaca selawat kapan saja dan di mana saja. Kita lagi ngobrol, lagi nyetir, ya, maka perbanyak membaca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu babu majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul ausan. Bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini beribadah kepada berhala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.